Penyusunan langkah-langkah pembelajaran pada hakikatnya bertujuan untuk membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran umum dan khusus yang telah disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar peserta didik. Selain itu, penyusunan langkah-langkah pembelajaran memiliki tujuan untuk membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi dasar yang diberikan. Langkah-langkah pembelajaran merupakan hal yang cukup penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, karena langkah pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai bahan ajar yang diberikan oleh guru. Dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran, guru harus memperhatikan indikator pembelajaran yang telah dirumuskan. Jika seluruh indikator yang telah dirumuskan sudah tercapai atau sudah ternaungi oleh kegiatan pembelajaran yang telah disusun, maka tujuan pembelajaran akan lebih mudah untuk dicapai dan ketuntasan peserta didik menguasai kompetensi dasar akan sangat baik. Penyusunan langkah-langkah pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kegiatan memproyeksikan mengenai hal yang akan dilakukan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, penyusunan langkah-langkah pembelajaran dapat disebut juga sebagai kegiatan memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam suatu proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran, guru harus memperhatikan beberapa hal yang menyangkut kegiatan pembelajaran. Berikut merupakan hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran. 2. Ketersediaan sumber belajar. 3. Merumuskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 4. Memilih dan menetapkan isi bahan ajar. 5. Merencanakan dan memperkirakan alokasi waktu yang diperlukan. Materi selanjutnya yaitu tahapan dan ruang lingkup pembelajaran. Kegiatan belajar juga dapat dikatakan sebagai proses dalam mengetahui perkembangan mental siswa yang didorong oleh adanya tindak pendidikan atau guru. Artinya, belajar memiliki kaitan yang begitu erat dengan usaha atau rekayasa yang dilakukan oleh guru. Dari sudut pandang siswa, belajar yang dialami sesuai dengan pertumbuhan jasmani dan perkembangan mental akan menghasilkan hasil belajar yang kemudian hal tersebut akan menghasilkan proses belajar sendiri sebagai bentuk siswa mencapai kemandirian. Sedangkan dari sudut pandang guru, kegiatan pembelajaran siswa merupakan akibat dari adanya tindakan mendidik yang memberikan materi pelajaran sesuai dengan kriteria yang telah dirancang oleh guru. Proses pembelajaran tersebut kemudian menghasilkan perilaku baik yang dikehendaki oleh tata tertib yang berlaku sehingga menghasilkan individu yang berjiwa besar dalam hal pendidikan, sekaligus menjadi orang yang berbudi pekerti di kalangan masyarakat. Kemudian dalam pengelolaan pembelajaran terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh guru ketika hendak melakukan kegiatan pembelajaran. Tahapan pengelolaan pembelajaran tersebut mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahapan ini merupakan tahap awal di mana pada tahap ini guru diharuskan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan ketika akan melaksanakan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dan berjalan secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila bahan ajar disampaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang dialokasikan, dan tentunya tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. Sedangkan pembelajaran yang efisien maksudnya ialah seluruh bahan ajar yang disampaikan guru dapat dipahami oleh siswa sesuai dengan alat dan bahan yang telah dirancang oleh guru guna mendukung terlaksananya proses pembelajaran.
Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru guna mencapai proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta siswa mampu berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal-hal tersebut yakni tujuan pembelajaran, ruang lingkup dan urutan bahan ajar, sarana prasarana yang akan digunakan, jumlah siswa yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran, alokasi waktu yang ada, serta sumber belajar yang akan digunakan. Kemudian untuk tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini merupakan tahap implementasi kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang sebelumnya pada tahap persiapan, di mana penyampaian bahan dan proses pembelajaran dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara sistematis. Nah, tahapan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut mencakup yang pertama itu kegiatan awal. Dalam kegiatan awal, guru memberikan petunjuk, pengarahan, dan persepsi kepada siswa, menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran dan memberikan beberapa pertanyaan berupa pretest kepada siswa mengenai pembelajaran sebelumnya untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran yang telah disampaikan. Kemudian menghubungkan pemahaman siswa tersebut dengan pembelajaran yang dilaksanakan pada saat itu. Yang kedua, kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini, guru menyampaikan materi pembelajaran menggunakan komponen-komponen pembelajaran berupa pendekatan, metode, strategi, dan media pembelajaran yang sudah dirancang sebelumnya. Dalam penyampaian bahan ajar, guru tentunya harus mampu memilih dan menyesuaikan metode dan media dengan bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa. Penggunaan media ini guna mengurangi verbalisme dan membantu siswa dalam memahami materi yang diberikan agar siswa dapat mendapat penjelasan yang lebih konkret sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, kemudian ketika guru salah dalam memilih dan menggunakan metode serta media dapat mengakibatkan tujuan pembelajaran sukar untuk dicapai. Kemudian yang ketiga, kegiatan akhir. Dalam kegiatan akhir ini, guru memberikan penilaian berupa post-test terhadap siswa guna mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan dan guna mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya sudah tercapai atau belum. Guru juga memberikan ulasan materi dan penguatan kepada siswa mengenai proses pembelajaran yang dilakukan pada saat itu. Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini merupakan tahap akhir dari kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini, guru melakukan evaluasi mengenai proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dan untuk mengetahui tujuan yang telah ditentukan itu sudah tercapai atau belum. Penilaian juga adalah proses memberikan atau menentukan kinerja siswa terhadap objek tertentu berdasarkan suatu acuan tertentu yang mencakup penguasaan materi, kreativitas, sikap, dan keterampilan. Maka dari itu, untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam menguasai materi yang diajarkan, perlu dilakukan post-test sebagai akhir dari pembelajaran. Bentuk dan jenis tes yang dapat digunakan bermacam-macam, namun harus tetap mengacu dan disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Yang perlu kita ketahui sebelum melakukan penilaian, hendaknya guru memperhatikan prinsip-prinsip dari penilaian. Nah, prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama, dalam menilai hasil belajar, hendaknya guru membuat rancangan penilaiannya terlebih dahulu dengan sedemikian rupa, sehingga nantinya jelas apa yang dinilai, materi apa yang akan dijadikan penilaian, alat penilaian yang akan digunakannya, dan bagaimana interpretasi dari hasil penilaian tersebut. Lalu yang kedua, penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Artinya, penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap proses pembelajaran sehingga pelaksanaannya berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya, maka penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian yang sifatnya komprehensif. Dengan sifat komprehensif dimaksudkan agar yang dinilai itu tidak hanya dari segi aspek kognitifnya saja, tetapi juga dari aspek afektif dan psikomotornya juga. Lalu yang terakhir itu, penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan adanya tindak lanjut. Nah, penilaian adalah alat untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Dengan kata lain, penilaian pembelajaran adalah upaya memberi nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu meliputi 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, apabila ketiga aspek tersebut salah satunya ada yang belum tercapai, maka guru harus melakukan dan menentukan tindak lanjut apa sih yang akan diberikan gitu untuk diperbaiki agar di pembelajaran berikutnya bisa lebih tercapai dan lebih baik. Selanjutnya yaitu materi strategi penyusunan tahapan pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti bahwa di dalam penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, di sini bahwa arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga penyusun langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya mencapai tujuan. Namun sebelumnya perlu dirumuskan suatu tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya. Adapun susunan langkah-langkah standar dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah langkah-langkah pembelajaran pendahuluan atau awal. Di dalam langkah-langkah pembelajaran pendahuluan atau awal dibagi ke dalam beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu orientasi. Di sini memusatkan perhatian siswa terhadap materi yang akan dibelajarkan. Dapat dilakukan dengan menunjukkan benda yang menarik, memberikan ilustrasi, membaca berita di surat kabar, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua ada apresepsi. Dalam kegiatan apresepsi, memberikan persepsi awal kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan. Tahapan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui pengetahuan prasyarat yang harus dimiliki siswa, dapat digali dengan melakukan pretest. Kemudian yang ketiga, motivasi. Kegiatan motivasi ini, guru memberikan gambaran manfaat pembelajaran mata pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian, yang keempat, kegiatan pemberian acuan.
Biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pelajaran secara garis besarnya. Kemudian yang terakhir, dalam langkah-langkah pembelajaran pendahuluan ada pembagian kelompok belajar dan penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran inti. Kegiatan inti merupakan proses pemberian pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang hendak dicapai. Kegiatan inti ini harus dirinci sedemikian rupa agar siswa benar-benar memahami kompetensi dasar yang hendak dicapai. Perincian tersebut termuat dalam pembagian kegiatan inti menjadi 3 tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Langkah pembelajaran inti berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui siswa untuk dapat mengkonstruksi ilmu sesuai dengan skemata. Langkah-langkah tersebut disusun sedemikian rupa agar siswa dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagaimana dituangkan pada tujuan pembelajaran dan indikator. Untuk memudahkan, sebaiknya kegiatan inti dilengkapi dengan lembar kerja siswa. Yang terakhir yaitu langkah-langkah pembelajaran akhir atau penutup. Penutup merupakan kegiatan akhir pembelajaran. Penutup tidak hanya sekedar mengakhiri pelajaran dengan salam, tetapi di sini adalah penekanan atau penguatan terhadap apa yang telah diperoleh siswa selama mengikuti pembelajaran. Guru memberikan kesimpulan terhadap apa yang telah dipelajari. Dalam kegiatan penutup juga dilakukan penilaian dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Langkah-langkah pembelajaran dimungkinkan disusun dalam bentuk seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan karakteristik model pembelajaran yang dipilih. Penggunaan urutan sintaks sesuai dengan modelnya, oleh karena itu, kegiatan pendahuluan atau awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tidak harus sama dalam setiap pertemuan.